Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat atau menghilangkan background sebuah gambar ataupun foto ya. Tapi sebelumnya kita intro dulu guys. Beberapa orang sering sekali mencari gambar atau logo yang berformat PNG atau logo ataupun gambar yang tidak memiliki background untuk sesuatu keperluan. Sebenarnya cara membuat atau menghilangkan background sebuah gambar ataupun logo itu sangat mudah. Bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi di Android maupun bisa kita menggunakan aplikasi di PC ataupun laptop. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat atau menghilangkan background sebuah gambar melalui laptop ataupun PC dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS4. Pada Adobe Photoshop CS4 maupun CS3 caranya tetap sama, tidak banyak yang berubah guys. Oke, kita lanjut bagaimana caranya menghilangkan background sebuah gambar. Cekidot. Kita lihat ke sini guys. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka aplikasi Adobe Photoshop-nya terlebih dahulu ya. Karena di sini saya menggunakan aplikasi di PC yaitu Adobe Photoshop. Kita buka dulu aplikasi Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop versi 11 atau CS4 ya guys. Setelah aplikasi Adobe Photoshop ini terbuka, yang kedua adalah kita masukkan gambar yang akan kita rubah. Kita siapkan dulu gambarnya. Ini saya memakai logo sekolah untuk saya jadikan format PNG ya, atau saya hapus backgroundnya. Ya, sebelum kita rubah ke PNG atau sebelum kita hapus backgroundnya, dia memiliki di luar gambar atau di luar logonya ya guys. Seperti kita lihat di luar garis hitam ini dia masih mempunyai bagian putih di sini. Nah, ini adalah background yang akan kita hapus nanti. Kita langsung saja praktekkan. Selanjutnya adalah kita drag logo SMP ini atau logo sekolah ini ke aplikasi Adobe Photoshop ya. Kita drag ke sini. Nah, selanjutnya kita klik di bagian layer ini, kita klik kanan ya. Kita klik kanan lalu kita convert to smart object ya. Kita convert to smart object. Untuk selanjutnya setelah kita convert ke smart object, kita klik kanan lagi di layer gambar ini ya guys. Nah, kita klik kanan kemudian kita pilih rasterize layer. Kita klik aja. Nah, setelah di rasterize layer, kita ke tool ini ya guys. Boleh kita pakai quick selection tool yang ini. Boleh kita pakai quick selection tool yang ini. Kalau yang ini kita cukup klik aja di bagian luar sini ya guys. Kita klik. Nah, setelah seperti ini terseleksi seperti ini bagian backgroundnya, kita tinggal hapus dengan cara del atau delete aja ya guys. Klik delete. Nah, ini backgroundnya sudah terhapus atau sudah saya hilangkan ya. Kemudian selain menggunakan quick selection tool yang ini ya, kita juga bisa menggunakan polygonal lasso tool ya. Polygonal lasso tool ini kita klik kanan, ada banyak pilihan, ada lasso tool, ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool ya. Kalau polygonal lasso tool ini di sini kita beda seperti tadi ya. Di sini kita garis lurus di luar logo ini, kita klik, kita tarik ya kan. Kemudian kita seleksi secara manual seperti ini. Ya, setelah nanti garisnya terhubung, dia akan otomatis menyeleksi bagian background yang kita pilih ya, yang akan kita hilangkan. Setelah itu lanjut aja kita klik del atau delete ya pada keyboard.
Ya, seperti ini. Ini backgroundnya sudah hilang. Kalau ingin cepat, memang kita bisa menggunakan quick selection tool ya guys. Kita seperti ini, bisa cepat. Ini kita bisa atur brush, bisa atur ukuran selection toolnya berapa. Ini kita bisa atur, bisa kita kurangi atau bisa kita tambah. Ya, kita langsung lanjutkan aja, hapus backgroundnya. Ya, ini saya sudah menghapus semua backgroundnya, background dari logo ini. Kemudian agar ini kita perlu potong dulu supaya rata kiri dan kanan ini gambarnya ya guys. Sebenarnya kalau tidak kita potong juga tidak apa-apa ya. Ini karena supaya lebih kiri kanannya sama, saya potong aja menggunakan crop ini ya guys. Ya, crop tool. Setelah itu kita enter aja. Nah, setelah semua background dari gambar atau logo yang akan kita hapus sudah terhapus seperti ini, selanjutnya kita tinggal save as aja dengan cara klik file. Kemudian kita ke save as ya guys. Kemudian di sini kita pilih PNG ya guys, PNG. Nah, ini di sini. Kemudian kita kasih nama supaya berbeda, logo SMP di sini kita kasih PNG aja supaya namanya berbeda dari logo yang sebelumnya ya guys. Nah, setelah itu kita langsung save aja. Ya. Kita klik OK aja. Kita tunggu prosesnya sampai tersave. Kemudian kita lihat bedanya. Ini tulisan logo SMP PNG, berarti ini yang sudah kita hapus backgroundnya, ini yang logo SMP yang belum kita hapus backgroundnya. Bedanya kalau gambar tanpa background dan masih ada backgroundnya atau PNG atau bukan, kita bisa lihat. Contoh kita letakkan logo ini di atas gambar yang lain ya guys. Misalkan kita mau meletakkan logo sekolah tadi atau gambar apapun yang sudah kita hapus backgroundnya atau logo yang kita butuhkan untuk kita letakkan di atas gambar, kita tarik yang logo yang belum kita rubah menjadi PNG atau logo yang belum kita hapus backgroundnya ya guys. Nah, sebelah kiri ini adalah logo atau gambar yang belum kita hapus backgroundnya atau belum kita rubah ke PNG ya guys. Nah, sebelah kanan ini gambar yang sudah kita rubah PNG tadi. Nah, jadi kita sudah paham ya bagaimana bedanya gambar atau logo yang kita hilangkan backgroundnya dan masih terdapat backgroundnya. Kalau misalkan seperti ini sudah logonya sudah hilang backgroundnya, akan lebih bagus terlihatnya ya guys dibandingkan yang belum kita hilangkan backgroundnya. Oke, itu dia tutorial cara merubah gambar atau logo menjadi format PNG atau tanpa background. Oke, itulah dia tutorial yang sudah saya berikan mengenai cara menghilangkan background sebuah gambar melalui aplikasi Adobe Photoshop di PC ataupun laptop kalian. Gambar-gambar ataupun logo tersebut jika kita tumpuk di atas gambar lain, maka gambar tersebut tidak akan kelihatan backgroundnya guys. Oke, itu dia tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan bunyikan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.